开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。 Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperors episode ke-31, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah berhasil melewati petir iblis mendalam, boneka iblis emas milik Xiaoyan akhirnya berevolusi dan kini memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Dou di bintang 5. Bahkan, pil tingkat kaisar yang baru selesai dimurnikan sampai memiliki kecerdasan spiritual sendiri dan mencoba kabur dengan berubah menjadi naga, lalu berubah lagi menjadi sosok Chun-Er untuk mengguncang hati Xiaoyan. Meski sempat terdiam emosional, Xiaoyan akhirnya berhasil menangkap dan menyegel pil legendaris tersebut. Namun, ketenangan itu langsung hancur ketika Muller dan ayahnya, Patriark Mulei, datang membawa pasukan besar untuk membalas dendam. Di hadapan seluruh keluarga Yue, Mulei menuduh Xiaoyan telah membunuh Wu Huan dari kota Wu. Awalnya Xiaoyan mengira masalah itu hanya tentang konflik lama dengan Muller, tetapi ternyata kota Wu diam-diam telah menyelidiki reruntuhan pegunungan binatang ajaib. Puncaknya, Mulei mengangkat surat perintah kota Wu dan mengungkap bahwa mereka menemukan jejak api putih susu di lokasi kematian Wu Huan, jejak yang sangat mirip dengan api surgawi milik Xiaoyan. Seketika, suasana di langit keluarga Yue berubah tegang karena semua orang mulai menyadari bahwa konspirasi besar sedang diarahkan kepada Xiaoyan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Kata-kata Patriark Mulei bagaikan sambaran petir di siang bolong. Begitu suaranya berhenti, banyak sekali mata di sekitar halaman keluarga Yue langsung menoleh ke arah Xiaoyan dengan penuh selidik. Mendengar teriakan tersebut, ekspresi Yue Yu, Yue Ru, dan beberapa orang dari asosiasi alkemis di kejauhan langsung berubah drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa api putih susu itu adalah api yang baru saja digunakan Xiaoyan saat memurnikan pil obat tadi. Seketika itu juga, rasa kaget menyelimuti hati semua orang. Sementara ekspresi Xiaoyan perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Jadi, orang yang membunuh Wu Huan, putra kota Wu, adalah kau, Xiaoyan, tuduh Patriark Mulei tanpa ampun. Namun Xiaoyan membalas dengan tenang. Patriark Mulei, Anda benar-benar pandai bercanda. Sejak keluar dari reruntuhan, saya langsung datang ke keluarga Yue. Bagaimana mungkin ada waktu pergi jauh ke pegunungan binatang ajaib? Lagi pula, Wu Huan pasti dijaga ketat oleh para ahli. Untuk seorang alkemis rendahan sepertiku, Anda terlalu melebih-lebihkan kemampuanku. Jejak aura api putih susu yang kami temukan persis sama dengan aura di tubuhmu, bentak Mulei. Ia telah lama mengantisipasi penolakan ini, itulah sebabnya ia membawa Muller yang pernah bertukar pukulan langsung dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, suasana halaman kembali sunyi senyap. Sementara para tetua keluarga Yue mulai berbisik bimbang apakah tuduhan itu nyata atau sekadar dalih balas dendam. Di sisi lain, Presiden Bai Su dari Asosiasi Alkemis mencibir perlahan bahwa kota Wu benar-benar pintar menggunakan alasan kematian Wu Huan untuk menangkap Xiaoyan secara terang-terangan. Mulei yang merasa puas kembali menyudutkan. Di reruntuhan, kau menggunakan api putih susu itu di hadapan banyak orang. Ditambah lagi, Muller bersaksi kau memperoleh kekayaan besar hingga terlambat keluar, kebetulan bersamaan dengan waktu Wu Huan mengasingkan diri di sana. Jika semua ini hanya kebetulan, bukankah agak berlebihan? Akan tetapi, Xiaoyan mengerutkan bibir dan mencibir. Ada banyak orang di benua Xuanling yang bisa menggunakan api putih susu. Apakah mereka semua pelakunya? Meskipun tahu ini jebakan, Xiaoyan paham menyatakan fakta bahwa Wu Huan belum mati saat ini tidak akan dipercayai orang. Patriark Mulei, saya tidak ingin membuang waktu. Jika tidak ada bukti konkret, lebih baik jangan memfitnah saya seenaknya. Meskipun kota Wu kuat, tidak baik jika reputasi buruk ini menyebar. Lagi pula, saya berdiri di atas kaki sendiri. Bukan hak Anda memutuskan saya tinggal atau pergi, seru Xiaoyan dengan ketidaksabaran yang mulai meluap. Setelah mengibaskan lengan bajunya, ia berbalik untuk berjalan pergi menuju bagian dalam halaman keluarga Yue tanpa ragu-ragu.
Xiaoyan, tangkap dia, teriak Mulai dingin sambil melambaikan tangan. Seketika itu juga, lebih dari selusin elit keluargamu melesat bagai bayangan putih dengan Qi yang melonjak liar untuk mengepung Xiaoyan, mengayunkan pedang panjang mereka hingga selusin bayangan pedang menyelimuti sang pemuda. Namun, sebuah aura dahsyat mendadak meledak dan mengguncang mundur para elit tersebut. Tetua ketiga, keluarga Yue, akhirnya maju menghadang sembari menghela napas dalam hati, membuat suasana kembali hening mencekam. Melihat para elitmu kembali menegang dan memutar ki mereka, Xiaoyan melangkah maju dengan penuh semangat. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat ia berkata tenang, "Aku tidak tahu apa yang dibicarakan Patriark Mulai." Sejujurnya, sebagai ahli puncak Do di bintang 3 sekaligus alkemis kekaisaran tingkat 1, Xiaoyan tidak takut pada mereka, namun ia hanya tidak ingin sepenuhnya menyingkap kedok konfrontasi di wilayah orang lain sampai saat terakhir. Kau tidak tahu. Kembalilah bersamaku dan katakan di kota Wu, seringai Mulai. Ini benar-benar omong kosong. Amuk Yueyu yang tahu persis ini adalah konspirasi. Atas desakan putrinya waktu itu, ia sendiri yang menjemput Xiaoyan di kedalaman gunung. Meskipun Wu Huan terluka parah oleh Xiaoyan, lukanya tidak fatal dan Wu Huan justru telah diselamatkan oleh orang lain sebelum dibawa pergi. Bagaimana mungkin sekarang ada fitnah Wu Huan terbunuh? Namun, Mulai langsung mengancam dengan suara menggelegar bagai guntur. "Patriark Yue, jangan ikut campur. Jika kau bersikeras, harganya adalah keluarga Yue akan berperang dengan kedua keluarga kami." Hahaha, teman kecil Xiaoyan bukan hanya tetua tamu tapi juga berjasa besar bagi kami. Aku akan melindungi orang ini hari ini, tawa Yueyu lantang. Meskipun beberapa tetua keluarga Yue sempat panik dan memohon agar keputusan itu dipertimbangkan kembali demi menghindari kemarahan kota Wu, tetua ketiga justru langsung berteriak mendukung Yueyu untuk mengambil risiko tersebut. "Diam, aku sudah mengambil keputusan dan akan menanggung semua konsekuensinya," tegas Yueyu mutlak, membuat Yueru menatap ayahnya dengan perasaan kagum yang mendalam. Pak Tua Yueyu, jangan tidak tahu berterima kasih bahwa Xiaoyan turun untukku," bentak Patriark Mulai dengan nada otoriter. Namun, sebelum situasi kian memanas, Xiaoyan justru angkat bicara memotong. "Senior, tidak perlu ikut campur, saya bisa mengatasi ini." Ia sadar Yueyu telah berkorban banyak demi melindunginya, sehingga ia tidak ingin menyeret seluruh keluarga Yue ke dalam kekacauan politik ini. Di sisi lain, selusin elit keluargamu yang mengepungnya bukanlah tandingan sembarangan. Mereka adalah murid-murid paling berbakat pilihan para tetua yang memiliki kerja sama terselubung tingkat tinggi di antara 7 kota besar. Bahkan jika dilihat dari pancaran Dou Qi yang menyelimuti tubuh, masing-masing dari mereka berada di tingkat Dou di bintang 3. "Pergi!" teriak Xiaoyan dingin melihat kepungan bayangan pedang yang menyapu dari segala arah. Ia langsung mencengkeram gagang penguasa api surgawi kuno raksasa di bahunya, melepaskannya dari punggung, lalu melesat memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi bak gasing raksasa. Penggaris hitam raksasa itu membawa serta kekuatan dahsyat yang memancar kuat dari titik ia berdiri. Meskipun Xiaoyan telah menguras banyak energi setelah lebih dari 10 hari memurnikan pil obat sebagai seorang ahli Dodi, ia bisa menyerap ki spiritual langit dan bumi untuk pemulihan. Ditambah lagi, ia memiliki persediaan pil obat pemulih Dou Qi yang melimpah. Dentang, 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 serangkaian benturan logam yang tajam bergema membelah angin, disusul suara ledakan teredam. Alhasil, selusin sosok elit berbaju putih itu tergelincir mundur hingga belasan meter di atas lantai. Saat melihat pedang panjang mereka patah, ekspresi para elit itu berubah drastis. Mereka sadar kemenangan Xiaoyan atas Muller sebelumnya bukanlah faktor keberuntungan semata. Setelah berhasil memukul mundur kepungan pertama, ekspresi Xiaoyan berubah muram sambil menatap dingin ke arah Patriark Mulai. "Patriarkmu, apa maksud semua ini?" Namun Mulai menjawab dengan acuh tak acuh, "Tuan Xiaoyan, sampai Anda bisa membersihkan diri dari kecurigaan, Anda harus kembali bersama saya atas kehendak penguasa kota Wu." Sepertinya pertempuran hari ini tak terhindarkan, desis Xiaoyan dengan kilatan dingin di pupilnya. Ia menghela napas panjang untuk merilekskan tubuhnya, membuat Mulai sempat mengira ia hendak menyerah. Akan tetapi, Xiaoyan tiba-tiba menghentakkan kakinya dan melesat cepat bagai bayangan hitam ke arah alun-alun. "Hati-hati, hentikan dia!" teriak Mulai panik. Muller langsung bergerak cepat bagai anak panah, meluncurkan rentetan pukulan telapak tangan yang tajam untuk memotong jalur mundur Xiaoyan, sehingga memaksa Xiaoyan menancapkan penggaris raksasanya ke tanah demi menghentikan momentum dan langsung melompat tinggi ke angkasa.
Aku harus merepotkan kalian bertiga. Hari ini Xiaoyan ini harus ditangkap, seru patriark mulai dari bawah. Seketika itu juga, tiga tetua berjubah putih tertua di belakangnya bergerak cepat. Tubuh mereka bergetar sebelum menghilang dan mendadak muncul kembali dalam formasi segitiga yang mengunci Xiaoyan di udara. Tiga gelombang doji dahsyat meletus hingga menyebabkan ruang di sekitarnya tampak sedikit ilusi karena tekanan masif. Tiga ahli do di tingkat awal bintang 4 ya, benar-benar menakutkan. Gumam Xiaoyan dengan ekspresi yang langsung berubah agak muram. Sementara itu, Yueyu berteriak memperingatkan dari bawah, "Xiaoyan, hati-hati. Mereka adalah tiga tetua keluargamu yang merupakan saudara kembar. Ketika mereka bergabung, kekuatannya tidak kalah dengan ahli Dou di tingkat menengah bintang 4. Meskipun demikian, Mulai tetap percaya diri dan berseru agar Xiaoyan menyerah saja, sembari melemparkan tatapan tajam ke arah kerumunan halaman keluarga Yue sebagai peringatan keras agar tidak ada orang lain yang berani ikut campur melawan kota Wu. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Yueru dengan sangat cemas. Sejak penyakit tersembunyi ayahnya berhasil disembuhkan oleh Xiaoyan, hatinya yang suci telah tergerak oleh kehebatan pemuda itu, menggenapi sumpah masa lalunya untuk menikahi siapapun yang bisa menyelamatkan ayahnya. Namun Yueyu dengan lembut menenangkan putrinya dari atas atap. "Mari kita tunggu dan lihat saja dulu. Xiaoyan melarang kita ikut campur, menunjukkan dia memiliki kepercayaan diri. Jika situasi memburuk, aku akan segera turun tangan." Mendengar ketegasan sikap keluarga Yue yang memilih menahan diri untuk sementara, patriark Mulai menghela napas lega karena penangkapannya akan menjadi lebih mudah. Ia kembali menatap dingin ke arah Xiaoyan di udara, perlahan mengangkat telapak tangannya dan langsung mengayunkannya ke bawah dengan perintah mutlak, "Tangkap dia." Begitu perintah itu berakhir, aura dari tiga tetua berjubah putih langsung melonjak hebat bak badai dahsyat yang menyelimuti seluruh halaman keluarga Yue, menandakan bahwa pertempuran besar yang tak terhindarkan telah resmi pecah. Merasakan aura agung yang menyebar luas di langit dari ketiga lelaki tua itu, Xiaoyan segera mundur lebih dari 10 meter. Setelah itu rasa sesak di dadanya baru perlahan menghilang. Ia menatap ketiga tetua berjubah putih itu dengan serius sembari merasa sangat gelisah di dalam hati. Jika hanya ada satu ahli Dou di tingkat awal bintang 4, Xiaoyan tidak akan takut sama sekali. Namun dengan tiga orang yang menyerang sekaligus, jelas bahwa patriark Mulai telah datang dengan persiapan yang sangat matang. Di sisi lain, sekitar selusin elit keluargamu yang tersisa di langit menatap pertempuran itu dengan heran. Mereka merasa pengeran tiga ahli Dou di bintang 4 sekaligus untuk melawan seorang pemuda puncak bintang 3 adalah tindakan yang terlalu berlebihan, karena kekuatan gabungan ketiga tetua bahkan sanggup mencegat ahli Dou di tingkat menengah bintang 4 dengan mudah. Fenomena ini pun membuat beberapa tokoh terkemuka di kota Qing menganggap patriark terlalu mempermasalahkan hal sepele. Si kecil ini sepertinya dalam kesulitan besar dengan tiga orang tua itu yang menyerang. Bahkan aku pun akan tertunda untuk sementara waktu, ujar tetua ketiga keluarga Yue acuh tak acuh yang langsung diangguki oleh Yueyu sembari menatap putrinya yang tampak sangat khawatir. Sementara itu, Bairuo tiba-kira menoleh dan tersenyum kepada Presiden Baisu, bertanya apakah ia tidak berencana ikut campur demi menolong tetua kehormatan dari persekutuan alkemis mereka. "Haha, saya pasti akan membantu, tetapi saya juga ingin melihat batas kemampuan anak ini lebih dulu," jawab Presiden Baisu sembari tersenyum misterius. Bairuo pun terkekeh paham, sebab sang kakak yang memiliki kekuatan Dou di bintang 5, sekaligus gelar Presiden Asosiasi Alkemis yang dihormati itu memang berniat menguji kapasitas Xiaoyan sebelum memutuskan hal-hal tertentu. Melihat lawannya terpojok, patriark Mulai berdiri dengan tangan di belakang punggung sembari berteriak lantang memerintahkan Xiaoyan untuk menyerah atas kejahatan membunuh Wu Huan. Namun Xiaoyan justru mencibir, "Hahaha, kota Wu memang sangat arogan. Tapi jika kalian ingin menangkapku mengandalkan hanya beberapa orang ini saja, tidak cukup." Xiaoyan sempat mengamati sekeliling untuk mencari celah melarikan diri, namun ia terpaksa mengurungkan niatnya karena menyadari pertahanan ketiga tetua berpengalaman itu hampir tanpa celah, bahkan aura mereka memaksa ketinggian terbangnya turun di bawah batas tertentu. Alhasil, wajah Mulai berkedut marah dan langsung mengayunkan tangan sembari berteriak berat, "Tangkap dia." Dou di bintang 4 begitu, ini tepat untuk menguji kekuatan puncak Dou di bintang 3-ku, gumam Xiaoyan ketika niat bertarung yang pekat mulai merasuki dirinya. Melihat hal itu, salah satu dari tiga tetua keluargamu yang memiliki bekas luka di atas mata kirinya langsung tertawa haus darah dan mengejek bahwa alkemis tingkat kaisar hanyalah bahan lelucon.
Akan tetapi Xiaoyan menggelengkan kepala dengan tenang dan membalas tajam. Aku Xiaoyan mampu membunuh Wuhuan yang kalian semua takuti. Jadi tentu saja aku juga bisa memusnahkan kalian yang hanyalah sekelompok antek-antek kota Wu. Mendengar dirinya disebut preman bayaran, Patriark mulai sangat marah. Tepat pada saat itu, Xiaoyan langsung merapalkan mantra rahasianya di dalam hati. Api surgawi 3, transformasi misterius. Seketika itu juga, segel tangannya berubah dan api putih susu di tubuhnya berputar cepat di sepanjang meridian dengan cara yang aneh, menyebarkan gelombang kekuatan dahsyat ke setiap sudut tubuhnya. Melalui peningkatan ini, ditambah kekuatan fisik dan mantra, api miliknya, kekuatan tempur Xiaoyan kini melonjak drastis hingga cukup untuk menyaingi seorang ahli Dou di tingkat menengah bintang 4. Meskipun 3 tetua keluargamu sempat terkejut, tetua bekas luka tetap mencibir penuh ancaman terselubung. Mengabaikan seringai lawannya, Xiaoyan mengepalkan telapak tangan hingga penggaris kuno api surgawi melesat keluar, membelah angin dengan suara siulan tajam. Kemudian, seberkas cahaya perak tiba-tiba melesat di kaki Xiaoyan, disertai suara guntur samar, mengubah sosoknya menjadi garis hitam yang melesat keluar dengan dahsyat. Melihat kecepatan ekstrim tersebut, tetua bekas luka langsung melangkah maju untuk memblokade jalur serangan, mengepalkan tinjunya yang memadatkan cahaya berwarna darah, lalu menghantamkannya ke arah Xiaoyan dengan kekuatan murni yang sangat dahsyat hingga mendistorsi ruang di sekitarnya menjadi meriam udara tak terlihat. Menghadapi hantaman tersebut, ekspresi Xiaoyan tetap tidak berubah sementara Dou Qi di meridiannya mengalir deras bagai banjir. Ia mencengkeram erat gagang senjata raksasanya, memicu api putih susu pekat untuk melilit penggaris berat tersebut, lalu menghantamkannya secara frontal ke arah tinju berwarna darah milik tetua bekas luka tanpa menghindar sedikit pun. Dentang, suara benturan logam yang sangat keras berdentang hebat hingga membuat gendang telinga orang-orang di bawah terasa sakit yang tajam. Di titik tabrakan udara itu, riak energi megah menyebar luas seperti gelombang air, namun setelah sedikit bersentuhan, kedua sosok tersebut langsung terpental mundur dengan keras. Aliran kekuatan dari penggaris membuat telapak tangan Xiaoyan terasa agak mati rasa, membuatnya sadar bahwa kekuatan tetua bekas luka sedikit di luar dugaan, meski lawannya tampaknya terlalu percaya diri. Setelah mundur beberapa langkah akibat benturan keras, tetua bekas luka segera menenangkan diri, sambil menatap muram ke arah bercak merah di tinjunya yang melepuh akibat luka bakar suhu tinggi. Ia menggeram pelan, api ini sangat aneh. Berdasarkan pengalamannya, ia menyadari energi merah darah yang mereka satukan justru meleleh menjadi energi eterik di bawah kobaran api putih susu tersebut. Lebih dari itu, ancaman sebenarnya baru saja dimulai. Ketika mereka bertiga menyerang bersama, secercah api kecil ternyata telah menyelinap langsung ke dalam hati mereka. Api yang tampaknya kecil itu mulai melahap Qi, mengganggu fokus, dan memaksa mereka mengalihkan kekuatan untuk bertahan melawannya. Tetua bekas luka tahu hanya api suci yang paling menakutkan yang mampu mencapai hal ini, namun ia segera menyimpulkan, ini bukan api suci. Kekuatan api suci jauh lebih dahsyat daripada api ini. Menyadari pemimpin mereka telah mengalami kerugian tersembunyi, ekspresi dua tetua di belakangnya langsung berubah muram. Penundaan akan menimbulkan komplikasi. Serang bersama dan bunuh dia. Perintah tetua bekas luka dengan tatapan haus darah. Dua tetua lainnya mengangguk paham. Sebagai sosok yang cerdik dan berpengalaman, mereka tidak ingin terbalik di parit hanya karena kesombongan. Terutama karena anak ini mungkin masih memiliki kartu truf lain. Setelah itu, 3 tetua keluargamu langsung melesat bersamaan dan mengelilingi Xiaoyan dalam formasi segitiga yang ketat. Melihat hal itu, Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena seluruh jalan mundurnya telah diblokir total, memaksanya untuk menghadapi serangan secara frontal. Namun sebuah kejutan terbersit di benaknya hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Keluargamu ini benar-benar punya banyak trik, tapi aku heran kenapa mereka rela menjadi antek kota Wu. Tanpa ragu, ia langsung membanting penggaris beratnya ke arah punggung dengan ganas. Bang! Penggaris beratnya membentur tetua bekas luka yang mendadak muncul dengan telapak tangan diselimuti energi merah darah berbentuk cakar beruang besar yang langsung mencengkeram senjata tersebut. Xiaoyan mencoba menarik penggarisnya, namun senjatanya tetap tidak bergerak. Dengan satu kilatan pikiran, api putih susu pekat langsung menyembur keluar, membuat cakar beruang energi itu mendesis dan berasap akibat panas yang menyengat. Akan tetapi tetua itu tetap tidak melepaskannya. Sambil meraung hingga urat lengannya menonjol, ia mengerahkan kekuatan mengerikan untuk merebut paksa penguasa api surgawi kuno itu dari tangan Xiaoyan. Meskipun senjatanya dirampas secara paksa, Xiaoyan bahkan tidak berkedip.
Cahaya perak berkelebat di bawah kakinya, sementara sosoknya melesat maju meninggalkan jejak bayangan. Tanpa efek penekan ki misterius dari penggaris raksasa tersebut, aura Xiaoyan justru melonjak drastis ke puncak kekuatannya yang sebenarnya. Hanya dalam sekejap mata, ia sudah tiba di depan dada tetua bekas luka dengan tinju erat berbentuk aneh, lalu berteriak mematikan. 8 anggota tubuh runtuh. Di bawah jarak setengah kaki yang sangat dekat, kekuatan dahsyat dari teknik Octameter Collapse ini langsung mengoyak udara hingga memicu suara melengking tajam. Meskipun teknik ini hanya berada di tingkat mendalam, kekuatan tersembunyinya gagal dideteksi karena 3 tetua sedang teralih fokusnya untuk melawan gumpalan api di dalam hati mereka. Pukulan telak itu menghantam keras hingga membuat dada tetua bekas luka tampak ambruk. Ia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum memaksa tubuhnya stabil sembari memuntahkan seteguk darah dan berteriak murka, "Batu, bunuh dia untukku." Melalui persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan menemukan bahwa aura lawannya telah melemah secara signifikan. Efek mematikan ini berhasil berkat karakteristik gabungan 23 jenis api eksotis miliknya, khususnya api iblis teratai pemurnian, peringkat ketiga yang mampu memurnikan emosi, fisik, dan ki, serta Void Swallowing Flame peringkat kedua yang sanggup melahap segala hal. Di sisi lain, reaksi Xiaoyan tidak melambat sedikit pun. Dengan satu teriakan rendah, api putih susu menyembur bak letusan gunung berapi dan langsung mengeras menjadi baju zirah pelindung di sekujur tubuhnya. 这股威呀！ 有2个，既然来了，